Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di Hindrasu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan sholawat juga kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan suri teladan kebaikan baik berupa tata cara beribadah, tata cara berkehidupan, serta tata cara berdagang, dan kita insya Allah bisa mengikuti apa yang telah beliau contohkan selama ini. Rekan-rekan pejuang ekspor, apa kabar? Tetap semangat ya. Hari ini saya akan share terkait dengan isu yang sebetulnya sudah agak lama tapi sampai sekarang belum terselesaikan. Apa itu? Kondisi global shipping container shortage atau kita kekurangan kontainer. Jadi pada mulanya tiba-tiba saja dunia internasional, khususnya di dalam dunia perdagangan internasional, tiba-tiba shock. Ada satu isu bahwa tiba-tiba konter tidak ada. Dan ini terjadi karena ada peristiwa yang sangat tidak terduga. Dan selama ini kita memang fokus kepada peristiwa tersebut sehingga seolah-olah terkait dengan perdagangan internasional ini seolah-olah kayak tidak terganggu. Sehingga tiba-tiba muncullah isu ini. Dan tentunya hal yang tidak terduga itu berdampak terhadap kekurangan kontainer. Pasokan kontainer di mana yang akan ekspor itu juga sangat kesulitan. Jadi dunia perdagangan internasional khususnya eksportir, apalagi eksportir yang besar-besar, kaget tiba-tiba tidak ada kontainer, ya, tidak ada kontainer, sehingga barang-barang jadi menumpuk karena tidak bisa terkirim. Dan efek domino terkait dengan kekurangan kontainer ini adalah supply chain internasional terganggu, ya. Demand and supply sangat terganggu sekali sehingga ini yang membuat resah di kalangan para pedagang internasional. Dan tentunya akhirnya berdampak bahwa perdagangan internasional ini sangat terganggu. Nah, tentunya Anda tahu peristiwa yang tidak terduga itu apa? Tentu saja adalah faktor utama adalah pandemi COVID-19. Ini tidak apa-apa, kita akan menghitabkan dan itu memang terjadi, ya. Jadi ketika muncul isu itu, hampir semua negara menutup aksesnya, lockdown. Begitu lockdown, otomatis banyak produksi yang terhenti dan tentu saja pertumbuhan ekonomi terhenti dan itu hampir menyeluruh, ya. Banyak yang kolab, banyak yang bermasalah dan lain sebagainya. Jadi ini adalah faktor pandemi COVID-19. Dan kemudian hentakan yang selanjutnya selain karena faktor pertumbuhan ekonomi yang terhenti, tiba-tiba yang mungkin waktu itu kita berpikir bahwa ekspor tetap bisa jalan, ternyata tiba-tiba ada berita bahwa kontainer tidak ada, sehingga kalang kabutlah para pedagang internasional khususnya eksportir tidak bisa mengeluarkan barang karena isu terkait dengan shortage empty container. Kemudian berlanjut bahwa ini adalah bukan shortage empty container, tetapi ini adalah limited vessel space. Artinya apa? Space kapal yang tidak ada, ya, space kapal yang tidak ada. Dan yang terakhir mengakibatkan adalah ocean freight naik tinggi. Inilah yang kita sebut sebagai efek domino dari pandemik COVID-19 ini. Nah, tentunya dari efek shortage empty container itu, limited vessel space, kemudian ocean freight-nya sangat tinggi, itu mengakibatkan delivery time terlambat. Ini faktornya.
dan tentu saja international supply chain tadi itu jadi terganggu. Nah, beberapa solusi atau alternatif solution itu juga sudah dilakukan terkait dengan empty container ya, shorted empty container pada saat itu pertama dibuskan. Jadi ternyata shorted empty container itu karena apa? Karena penumpukan kontainer di depo tidak keluar ya, dan juga ada keterlambatan kontainer yang sudah keluar masuk di Asia ini juga terlambat. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Perdagangan Indonesia itu langsung melakukan koordinasi, melakukan bersama dengan Kadin, dengan Asosiasi Logistik and Forwarder Indonesia (ALFI), dan juga Mainline Operator atau MLO untuk mengatasi isu terkait dengan kekurangan kontainer ini. Tujuannya apa? Tentu saja jalan kerjasama ini bertujuan membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan ruang kapal atau kontainer agar dia tetap melakukan ekspor. Nah, langkah cepat juga sudah dilakukan oleh teman-teman. Jadi artinya semuanya bergerak ya, dan juga kalau Anda cek di website Inatrade mungkin masih di dalam pembaruan yaitu. Jadi Kemendak membuat satu menu Inatrade terkait dengan pelayanan dan kebutuhan kontainer, juga melayani B2B melalui Inatrade tersebut ya. Anda boleh cek yang terbaru, itu memang ada pelayanan seperti itu mungkin yang akan dikembangkan. Itu dari Kementerian Perdagangan. Kemudian dari sisi mainline operator, ya mainline operator itu yang menyanggupi untuk menyediakan kontainer ya, kurang lebih 800 sampai 1000 untuk tujuan ke New York ya, New York, Los Angeles, kemudian Savannah, kemudian Baltimore dan Florida. Selain itu untuk industri makanan dan minuman, MLO mainline operator itu juga membantu untuk memenuhi tujuan ekspor ke beberapa negara seperti ASEAN, Tiongkok, Korea Selatan, kemudian Jepang, India, Pakistan dan lain sebagainya. Itu kurang lebih mereka menyediakan 3.500 sampai 3.800 kontainer. Ini yang mereka pada saat itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar karena mereka benar-benar tidak bisa mengirim barangnya. Namun kondisi terkini itu ternyata bahwa kontainer itu bukan isu utama ya. Jadi isu utamanya itu adalah limited vessel space. Saya coba mencari berita-berita problem limited vessel space itu karena memang karena terjadi lockdown, demand supply terganggu, pihak shipping menarik kapalnya ya, tidak melakukan operasional. Jadi shipping reduce vessel, ditarik kapalnya. Di sisi lain ada kapal-kapal yang masih tertahan di beberapa negara besar seperti USA, Eropa dan Cina. Jadi ada kongesti terkait dengan vessel itu, sehingga vessel itu terlambat untuk bisa masuk ke Asia. Jadi ini ada keterbatasan space vessel. Nah, dalam kelangkaan kontainer yang bukan menjadi isu lagi terkait space ini, sehingga banyak hal yang terjadi sehingga akan menambah ini kekurangan kapal ya, demand banyak, vessel tidak ada. Tentu apa? Terkait dengan freight, ocean freight cost. Kami sendiri sudah mengalami hal seperti ini. Jadi biasanya kirim ke Rotterdam itu 1.000 US dollar, tapi pada saat ini itu sampai 10.000 US dollar. Jadi ocean freight cost ini naik antara 500 sampai 500% ke atas ya. Jadi kesulitan terhadap ocean freight cost ini melonjak tinggi. Pengalaman kami terkait dengan ocean freight cost ini yang semula satu kontainer 1 kali 40 itu 1.000 US dollar, itu bisa menjadi 10.000 US dollar. Kami kirim ke Jordan dari 2.000 meningkat menjadi 4.000, 5.000, 11.000, 13.000, 250.000 US dollar per satu kontainer. 1 kali 40 feet. Nah, ini sangat meresahkan sekali karena
keterbatasan vessel, dan itu terjadi hingga sampai sekarang. Nah, kenapa terjadi keterbatasan vessel tersebut? Tentu saja alasan dari para shipping adalah satu, terkait juga kenaikan bahan bakar, itu salah satunya. Nah, tentu ini adalah global, ini juga perlu tindak lanjut dari pemerintah terkait dengan G2G untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan ocean freight cost ini yang sampai sekarang masih dirasakan oleh para eksportir. Nah, terkait dengan vessel yang terbatas ini dan ocean freight ini tentunya sangat berpengaruh terhadap delay shipment ya, long dan juga long transit time ya, ini juga berpengaruh sekali sehingga banyak teman-teman eksportir sangat resah karena banyak barangnya yang tidak bisa dikirim, di mana importernya masih belum melakukan pembayaran karena alasan adalah harga freightnya sangat tinggi. Ini sehingga banyak teman-teman khususnya adalah kalangan UMKM itu stok numpuk ya di gudang numpuk sekali, mungkin bisa ratusan juta. Ini sangat merasakan bagi mereka sehingga cash flow-nya sangat terganggu sekali. Nah, key point-nya adalah satu, dunia internasional mengalami yang tidak terduga itu, tentunya kita ada yang terkait dengan efek domino. Nah, efek domino ini yang bagaimana penyelesaiannya? Nah, di sini ya terkait dengan increase freight cost. Jadi rekan-rekan yang tadi itu yang terdampak karena tidak bisa kirim, karena dulu itu sales kontraknya rata-rata menggunakan CNF dan CIF, di mana unit price-nya itu masuk ke dalam di dalam freight-nya itu masuk ke unit price. Begitu tiba-tiba ada peristiwa yang tidak terduga, ada global top issue terkait dengan kontainer yang terbatas itu sehingga freight-nya naik tinggi, maka teman-teman yang melakukan kontrak CNF dan CIF jadi bermasalah ya. Satu, gagal shipment, yang kedua tentunya adalah delay payment. Yang ini yang sangat dirasakan berat sekali. Dan bagaimana solusinya? Kalau ini saya katakan adalah emergency solution ya, bukan solusi yang bagus tapi emergency solution. Apa yang harus dilakukan? Jadi untuk customer yang sudah existing, ini pihak eksportir maupun importer harus sama-sama melakukan istilahnya bisa jadi cut loss, istilah dagangnya yang penting sama-sama jalan. Eksportir hanya menjual produknya dengan harga price FOB, kemudian mungkin juga memotong marginnya, dan tentunya juga flexibility shipment, jadi bisa LCL atau full container load. Kemudian importer itu melakukan adjustment price di negaranya tersebut ya, tentunya juga dia akan melakukan pemotongan profit marginnya. Yang penting bahasa perdagangannya itu aja, yang penting sama-sama jalan. Ini yang saya katakan sebagai emergency solution. Nah, ini rekan-rekan semua, jadi kita sendiri jangan bersedih hati ya, kita tetap komit karena walaupun mengalami freight yang tinggi, space kapal yang terbatas ataupun kontainer yang terbatas, toh alhamdulillah Indonesia ekspornya juga meningkat ya. Apalagi untuk teman-teman UMKM, ini sudah tercatat di Kementerian Perdagangan, pelaku UMKM yang melakukan ekspor itu sudah masuk ke 77%, artinya sudah meningkat. Walaupun secara nilai itu masih kecil ya, kita masih kalah, kita masih satu digit ya, sekitar 4 something ya. Kalau di luar negeri UMKM-nya sudah 10%, tapi ini sudah kabar gembira bahwa UMKM ini tetap berjalan terus ya. Isu ini memang ada, tapi insya Allah jalan juga pasti ada, rezeki tidak kemana-mana. Jadi Anda tetap bersemangat untuk melakukan kegiatan bisnis ekspor ini, tetap semangat ya. Insya Allah begitu Anda dapat order, nanti Anda akan menyelesaikan dengan baik, termasuk juga pembayaran tagihan Anda, pembayaran freight cost Anda juga akan lancar kembali. Nah, demikian informasi dari saya terkait dengan
isu terkait dengan kelangkaan kontainer dan juga limited vessel dan ocean freight yang sangat tinggi. Semoga Anda tetap semangat dan sukses untuk Anda semua. Salam ekspor, tetap semangat, ayo ekspor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.